Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Wulandari, NIM 20043111007, Prodi Teknik Elektro kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur rangkaian pembagi arus serta rangkaian pembagi tegangan, serta bagaimana cara mengukurnya menggunakan multimeter analog. Di sini saya sudah punya alat dan komponennya. Pertama ada project board, kemudian 3 buah resistor, baterai 9 volt, serta multimeter. Pertama kita cek nilai dari ketiga resistor ini. Pertama kita cek. Di sini warnanya merah, hitam, 20 ohm. Kita pastikan apakah benar menggunakan multimeter analog dengan menempatkan posisi selektor ke 10 ohm dan jangan lupa dikalibrasi terlebih dahulu. Ini sudah saya kalibrasi, langsung kita cek dengan menghubungkan kedua probe ke kaki masing-masing kaki resistor. Di sana menunjukkan angka 2 di multimeter, lalu kita kali 10 ohm. Maka hasilnya 20 ohm. Maka resistor ini sesuai dan masih bisa digunakan atau kondisinya baik. Lalu yang kedua, di sini ada warna coklat, hitam. Warnanya coklat, hitam, maka nilainya 10 ohm. Kita pastikan apakah sesuai dengan di multimeter. Jarum menunjukkan angka 1, lalu kita kali 10, maka hasilnya 10 ohm. Sesuai. Langsung yang ketiga, warnanya jingga hitam, 30 ohm. Kita pastikan apakah sesuai. Ya, di sana itu menunjukkan angka 3. 3 kali 10, 30 ohm. Jadi ini sesuai semua dan bisa digunakan. Lalu kita juga tes apakah baterainya 9 volt atau berkurang karena sudah dipakai. Kita arahkan selektor ke DC volt ke 10, lalu kita tes. Di sana menunjukkan angka 8,2. Jadi ini baterainya 8,2 volt, berkurang karena sudah dipakai. Lalu kalau sudah, kita langsung buat rangkaiannya. Di sini saya sudah membuatnya dan sudah mengerjakannya. Saya akan menjelaskan. Saya serikan resistor 10 ohm dengan resistor 20 ohm dengan tegangannya 8,2 volt. Kita akan mencari jumlah I total. Lalu I pada R1 sama I pada R2, lalu kita cari V pada R1 sama V pada R2. Pertama-tama kita cari R totalnya dulu. Rumus R total dari rangkaian seri adalah tinggal menjumlahkan
R1 ditambah R2. 10 ohm tambah 20 ohm, 30 ohm. Setelah kita ketahui R totalnya, lalu kita cari I-nya, I totalnya. Rumus I adalah V per R. V-nya 8,2. Kemudian R-nya adalah R total dari rangkaian seri, 30 ohm. 8,2 dibagi 30 ohm sama dengan 0,27 ampere. Lalu kita cari I-nya, I di R1 menggunakan rumus V per R1. 8,2, R1-nya 10, 8,2 dibagi 10, 0,82. Yang R2, V-nya 8,2 dibagi R2-nya 20, hasilnya 0,41. Lalu ini jika menggunakan rumus pembagi arus. Rumus pembagi arus itu IX sama dengan R total per X kali I, di mana Rx ini menandakan R-nya, R berapa. Kita cari yang I1 di R1, maka 30 R totalnya kali 10 kali 0,27 tadi I-nya, ketemu 0,81 ampere. Begitu pula yang I2 di R2. 30 dibagi 20 kali 0,27 ampere sama dengan 0,41. Hasilnya mendekati, hampir sama dengan jika kita menggunakan rumus pembagi arus sama yang biasa atau menggunakan hukum Ohm yang biasa. Lalu kita cari tegangan. Kita cari tegangan di VR1 sama VR2. Kita pertama coba kita menggunakan rumus pembagi tegangan. Rumus pembagi tegangan Fx sama dengan Rx per R total kali V. V1 sama dengan Rx di R1 10 ohm. 10 per 30 dari R totalnya kali 8,2 voltnya ini sama dengan 2,7 volt. Kemudian yang V2, R2-nya 20 per 30 kali 8,2 sama dengan 5,4 volt. Lalu yang kita pakai cara yang biasa, hukum Ohm biasa, rumusnya V1 sama dengan I kali R1. I yang kita dapat 0,27 ampere sama dengan R1-nya 10, berarti 0,27 kali 10 sama dengan 2,7. V2-nya I kali R2, I-nya 0,27 kali 20 sama dengan 5,4 volt. Dan hasilnya juga sama dengan cara yang kita gunakan menggunakan rumus pembagi tegangan. Rangkaian seri juga disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Oke, yang selanjutnya kita buat rangkaian paralel. Paralel dari R10 sama 20 ohm. Kita tetap mencari I total, I1, I2, V1, V2. Yang pertama kita cari hambatan totalnya dulu. Hambatan totalnya karena ini adalah rangkaian paralel, maka rumusnya adalah 1 per R total. 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2, 1 per 10 ditambah 1 per 20 sama dengan ini 20 bagi 10, 1.
kemudian 20 bagi 20 bagi 21, 20 bagi 10, 2, 2 tambah 1, 3 per 20, maka R totalnya dibalik 20 per 3. Lalu kita cari I totalnya. I totalnya sama dengan V per R. V-nya kita ketahui 8,2. Lalu R-nya yang sudah kita cari 20 per 3. Jadi 8,2 per 20 per 3 sama dengan 8,2 kali 3 per 20 sama dengan 1,23 ampere. Terus jika menggunakan rumus hukum Ohm gimana? Kita pakai rumus I sama dengan V per R1 sama dengan 8,2 per 10. Jadi 0,82 ampere. Lalu kalau yang I2, V per R2 sama dengan 8,2 per 20 sama dengan 0,41. Terus bagaimana jika menggunakan rumus pembagi arus? Nah, rumus pembagi arus berarti I1 sama dengan 20 per 3 per 10 dikali 1,23 arus yang sudah kita cari tadi sama dengan 20 per 3 kali 1 per 10 dikali 1,23 sama dengan 0,82 ampere. Untuk yang I2, 20 per 3 dibagi 20 kali 1,23 hasilnya 0,41 ampere. Dan hasilnya ini yang menggunakan rumus pembagi arus sama yang hukum Ohm itu sama, hasilnya sama. I2 41, ini juga 0,41. I1 0,82, I1 juga 0,82. Maaf, coret-coretan. Lalu V-nya. Kita cari V dari tegangan. Yang pertama, kita pakai rumus hukum Ohm. V1 sama dengan I kali R1. 1,23 arusnya kali 10. Hasilnya 12,3 volt. Yang V2, 1,23 arusnya kali 20 R2-nya, maka hasilnya 24,6 volt. Terus kita pakai pakai rumus pembagi tegangan. Rumus pembagi tegangan itu V1, R1-nya 10. Tadi R1-nya 10. Dibagi R totalnya 20 per 3 kali 8,2 tegangannya volt sama dengan 10 kali 3 per 20 kali 8,2 sama dengan 12,3 volt. Yang V2 juga begitu. 20 R2-nya dibagi R total 20 per 3 kali tegangannya 8,2 hasilnya 24,6 volt. Dan hasilnya juga sama dengan jika kita cari menggunakan rumus ini. Terus kita yang campuran. Kita pakai yang campuran. Di sini rangkaian campuran R1 10 ohm di seri, kemudian R2 20 ohm sama R3 30 ohm di paralel dengan tegangan 8,2 volt. Kita cari R totalnya. Kita cari R totalnya dengan ini. Kita jumlahkan yang ini dulu. Pertama kita jumlahkan ini 1 Rp sama dengan 1 per 12 R2-nya. 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 1 per 20 R2-nya ditambah 1 per 30 R3-nya sama dengan 60
Di sini penyebutnya 60. Kita bagi 20. 60 bagi 23 ditambah 60 bagi 32. 3 tambah 2, 5. 60, 5 per 60. Maka RP-nya adalah 60 per 5 sama dengan 12. Terus kita cari R totalnya. Jika ini sudah kita serikan, maka bisa kita hitung. Kan nanti hasil rangkaiannya menjadi seperti ini. Satu, ini RP. Terus kita cari R totalnya. R totalnya R1 ditambah RP. R1-nya 10 ohm ditambah RP-nya tadi ketemu 12, maka hasilnya 22. Lalu kita cari I total. Rumusnya V per R. V-nya 8,2 volt per 22 sama dengan 0,37. Lalu kita cari yang I-nya menggunakan rumus biasa. I V per R1 8,2 per 10 sama dengan 0,82 ampere. I2-nya 8,2 per R2-nya 20 sama dengan 0,41 ampere. I3-nya 8,2 volt dibagi R3-nya 30, 0,27 ampere. Terus jika kita pakai yang pembagi arus, hasilnya sama. Kurang lebih sama, mendekati. Yang ini mendekati. Sama, 0,41, 0,27. Lalu jika R-nya, kita cari V-nya. Kita cari V di R1. Pakai yang biasa. I kali R1 sama dengan 0,37 kali 10 sama dengan 3,7 volt. Yang V2 0,37 ampere kali 20 ohm 7,4 volt. V3-nya I-nya 0,37 kali R3-nya 30 ohm 11,1 volt. Kalau pakai yang rumus pembagi tegangan, rumusnya Fx per Rx per R total kali V, maka V1 sama dengan R1 10 per R totalnya 22 kali 8,2, hasilnya 3,7 sama dengan ini. Jika kita pakai hukum ohm yang biasa. V2-nya 20 per 22 kali 8, ini 8,2. Hasilnya 7,4. Lalu yang V3-nya juga 30 per 22 kali 8,2 sama dengan 11,1 volt. Dan hasilnya sama. Hasilnya sama. Langsung kita coba tes menggunakan multimeter. Oke, di sini saya sudah merangkai 2 buah resistor secara seri seperti rangkaian yang kita ukur manual tadi. Di sini sekarang kita akan mengukur tegangannya serta arusnya menggunakan baterai. Kita hubungkan. Di sini R1, ini R2, kita putar untuk tegangan ke DC volt ke 10. Kita ukur tegangan di R1. Di sana sekitar 1,2 volt. Lalu yang di R2. Yang di R2 2,8 volt. Yang di R2 2,8 volt. Lalu kita
ukur arusnya. Ini kita putar ke di sana ukurannya 1,55. Lalu yang kita ukur yang di R ini satu koma 64. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel. Kita cek tegangannya di R1 1,8 volt. Yang di R2 sama 1,8 volt. Kemudian untuk arus harusnya 'itu sekitar begitu. Lalu kita ukur yang arus di R2. Kita ukur tegangan di R1. Lalu kita ukur arus yang pertama R1. Kita segitu arusnya. Lalu arus di R2 kemudian arus di R3.
Sekian video